Baik, kita lanjutkan ya. Bab pertama itu terkait dengan material and method. Nah, kita akan coba bahas begitu bagian-bagian apa saja yang termudah itu yang bisa kita kerjakan ya di dalam proses pembuatan paper ini. Yang pertama kita tadi sudah sampaikan yang termudah yang umumnya yang pertama itu adalah bagian material dan metode. Ya. Nah, apa yang harus kita tulis di material and method ini? Nah, di material method ini isinya adalah apa yang kita kerjakan di dalam riset. Ya. Kita mengerjakan apa yang di dalam riset, disitulah ditulis. Ya, kita tuliskan. Ya, apa saja atau bagian-bagian mana atau bagaimana tahapan-tahapannya pada saat kita mengerjakan penelitian. Prinsipnya adalah apa yang kita kerjakan itu, apa yang kita tulis itu apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita kerjakan itu bila bisa dilakukan oleh orang lain, kesimpulan yang sama harus tidak bisa diperoleh. Ya, jadi kita membuat sesuatu alur penyampaian bahwa penyampaian yang kita sampaikan itu untuk mencapai hasil. Ya, di situ ada metodenya tentu saja, metode dengan alatnya apa atau materialnya apa. Ya. Dan hasil itu bisa diperoleh oleh orang lain kalau orang lain tersebut mengikuti pola yang sama dengan kita. Pola pengerjaan yang sama oleh kita, orang lain pun akan sama hasilnya. Nah, itu prinsipnya. Ya. Jadi di bagian material and method ini kita coba jelaskan. Ya, langkah-langkahnya seefisien mungkin, langkah yang kita lakukan sehingga keluar hasilnya. Begitu ya di sini. Nah, di sini terkait dengan material yang digunakan, misalnya ya, merek, kemudian material tersebut, berapa jumlah yang digunakan, bagaimana cara menggunakan material, dan seterusnya itu dibahas ya di bagian material metode ini. Bahan-bahan apa saja yang kita gunakan sih untuk bisa mendapatkan hasil seperti ini? Atau data-data apa saja yang akan digunakan? Itu dirinci semua data-data. Materialnya disebutkan semua. Ya, sampai ke merek kalau itu memang ada mereknya. Ya. Kemudian misalnya material lainnya, misalnya data lapangan. Ya, kalau kita melakukan survei lapangan, begitu ya, pengujian di lapangan dan sebagainya, kemudian pengukuran, maka jelaskan di situ berapa jumlah, misalnya jumlah sampel yang digunakan. Ya, bagaimana titik sampelnya itu diambil, gitu ya. Kemudian apakah sampel itu dipilah-pilah, begitu ya, ini yang bagus, yang bagus seperti apa yang digunakan atau semuanya digunakan. Ya, itu semua dijelaskan. Ya, itu semua dijelaskan sebagai bagian dari material yang kita gunakan ataupun metode yang sudah kita lakukan. Ya, ini contohnya, untuk bagian konten yang harus diisikan di dalam material and metode. Ya, misalnya alat yang digunakan untuk mengukur nilai susceptibilitas adalah susceptibility meter SM30 dari EZH Instrument. Clear, ya. Ada nama mereknya, begitu ya, ada alatnya, begitu ya, dan ada referensinya, begitu. Bahwa referensi alat ini ada di sini. Ya. Alat ini didesain untuk bisa melakukan pengukuran singkapan dengan koil pendeteksi berdiameter 50 mm untuk luas bidang yang diukur sekitar 1964 mm persegi. Nah, ya, pengukurannya sudah jelas di situ. Ya, diameternya ada. Ya, orang bisa membayangkan, oh alat ini harus bisa mengukur dengan dimensi 50 mm ini. Ya. Kemudian pengukuran dilakukan dengan cara menempelkan bagian sisi koil pendeteksi susceptibilitas magnetometer pada singkapan yang di lapangan untuk mendapatkan nilai M. Nah, ini metode pengukurannya. Ya, pengukurannya itu seperti ini. Begitu ya. Sehingga orang yang membaca ini, kalau dia ingin mendapatkan hasil yang sama, maka dia harus punya data SM30, ya. Kemudian pengukurannya harus seperti ini, ya. Kemudian hasilnya akan sama dengan yang kita. Ya. Jadi di material and method ini kita jelaskan itu semua. Ya, metodenya seperti apa, materialnya seperti apa, alatnya apa, spesifikasinya bagaimana. Ya. Nah, itu adalah bagian dari material and method. Nah, kemudian ada kata kunci yang harus kita perhatikan di sini pada saat memulai menuliskan material and method ini. Kata kuncinya yang pertama, berikan informasi yang sangat lengkap. Sehingga pembaca dapat mengulang pekerjaan tanpa kebingungan. Ya.
Jadi informasi itu lengkap, ya tidak ada yang hilang. Jadi begitu nanti dikerjakan oleh orang itu bisa. Ya. Ini ya misalnya seperti ini. Jadi ini ada urutan informasi yang cukup detail, ya mengenai pengukuran laboratorium, ya temperatur, kelembaban dan sebagainya, begitu ya, pemasangan alatnya, begitu ya, ada gambarnya segala, ya gambarnya ditunjukkan di sini. Ya, di bagian metode tentu saja ini nanti ya. Alatnya seperti ini, pengukurannya seperti ini, ada dijelaskan. Ya. Kemudian, yang perlu diingat, ini jangan meremehkan kemampuan pembaca dengan menulis bagian-bagian yang sudah diketahui secara umum oleh para penelitinya. Ini memang perlu keterampilan kita. Di satu sisi, kita perlu menjelaskan secara lengkap, begitu ya. Di satu sisi, jangan sampai juga kita membuat satu rincian yang biasa digunakan, orang udah tahu semua seperti itu. Misalnya begitu ya. Orang sudah tahu kalau memasak air itu harus menggunakan api di atas kompor, begitu harus dipanaskan, harus ada apinya di bawah. Itu sudah tahu, jangan sampai kita menjelaskan ya hal-hal umum yang sudah terbiasa, yang biasa. Ya, misalnya nyalakan dulu kompornya, apinya harus diatur seperti apa ya, onnya dinyalakan. Nah, itu hal-hal yang biasa gitu ya. Hindari kalau memang itu terlalu umum. Ya, misalnya ini contoh yang ada ya, yang ada di saya. Misalnya, jadi pada tahap ini dilakukan observasi lapangan secara detail. Setiap pencatatan dilakukan pada buku lapangan. Tentu saja, ya pencatatan di buku lapangan kan ya. Titik-titik pengamatan berupa singkapan dan keberadaan manifestasi geotermal serta mengukuran sistem bebatuan dan lokasi menggunakan GPS, GPS global position itu hal biasa. Ya kita mengukur koordinat dengan GPS di titik kan hal biasa ya. Nah jadi hindari itu ya. Memang kita perlu lengkap ya, tapi kita jangan sampai terjebak ke rutin ya, ke rutin yang memang sudah biasa dilakukan. Ya, itu akan mengurangi efisiensi dari paper kita. Ya. Jadi kita harus melihat dari dua sisi begitu ya, di satu sisi informasi harus lengkap, di satu sisi kita juga jangan sampai terjebak ke rutin ya, rutin pekerjaan yang memang standar dilakukan. Ya, tidak perlu lagi ditulis di bagian. Nah, kemudian jangan lupa juga bahwa penulisan material and method ini itu dalam bentuk narasi, ya, bukan dalam bentuk tutorial. Ya, jadi kalau bentuk tutorial itu misalnya kan kita pernah melihat kan buku-buku tutorial ya, misalnya tahap pertama lakukan ini, tahap kedua lakukan itu, tahap ketiga ini, begitu ya, itu kan tutorial ya. Nah, kita buat flow pengerjaan itu dalam satu bentuk narasi yang smooth begitu ya, yang terus begitu, yang mengalir begitu ya, tapi mengundang orang untuk bisa terus membaca. Ya. Begitu. Nah, jadi minimal itu kalau memang flow-nya itu tidak memerlukan number gitu ya, cukup dengan narasi, maka buatlah bentuk kalimat ya, tidak per poin. Tapi memang ada beberapa case perlu per poin, silakan saja, itu case-nya mungkin berbeda ya, misalnya pengerjaannya memang strict harus ada poinnya begitu ya, tidak boleh tertukar poinnya begitu ya. Kemudian singkat-singkat misalnya ya, poin-poinnya itu harus bersusun ya. Oleh kalau seperti itu memang tidak bisa dihindari, bisa silakan dibuat per poin. Tapi kalau misalnya hal yang itu memang rutin gitu ya, bentuk saja narasi. Ya, dibuat narasi berupa paragraf seperti ini. Ya, itu untuk material and method. Nah, kemudian dan perlu diingat di sini ya, jika terdapat langkah atau metode yang telah dijelaskan secara detail pada publikasi sebelumnya, cukup menyebutkan penjelasan detail langkah-langkah tersebut dijumpai pada paper siapa. Ya, jadi kita tidak perlu mengulang lagi, misalnya di papernya Sexton tahun 1989 ini ada urutan pengerjaan, begitu ya. Nah, kita pun mengulang pekerjaan itu, kita ulang lagi di paper kita, begitu dijelaskan. Nah, tidak perlu. Ya, sampaikan saja bahwa kalkulasinya itu dengan metode ini, bagaimana metode itu bekerja, rincian metodenya silakan gunakan papernya, gitu ya, seperti itu. Jadi tetap, tapi jangan sampai juga ini dilema juga, jangan sampai kita alur pengerjaan saya mengikuti Saxton 1989 sudah, gitu ya.
tanpa dijelaskan Saxton 1989 itu bagaimana mengerjakannya. Itu jangan juga, ya. Jangan sampai kita membuat black box ya di paper kita. Jangan sampai seorang orang, ah kan sudah ada di paper ini, nanti langsung aja di-download papernya. Ah, keliru. Ya, tetap jelaskan. Si Saxton 1989 itu bagaimana mengerjakannya secara umum. Nah, ya, kalau ingin detail baru ikuti papernya. Ya. Baik ya. Nah, berikutnya nanti silakan Anda coba begitu di kerangka yang Anda sudah buat itu buat 2 paragraf ya, 2 paragraf minimal material and method dari penelitian yang pernah dilakukan. Ya, setelah itu kita sama-sama bahas, kita sama-sama lihat bagaimana pembuatan dari material and method.